Shalom semuanya. Akhir-akhir ini saya sedang memimpin satu kelas katekisasi dan saya paling seneng dengan kelas katekisasi yang ada di gereja karena salah satunya di sana di kelas itu akan muncul berbagai banyak pertanyaan yang out of the box dan bahkan gokil gitu ya. Dan nggak apa-apa, itu menarik dan penting dan baik karena mungkin ada banyak orang yang punya pertanyaan tentang imannya tetapi nggak berani untuk mengungkapkannya, nggak berani nanya, dan itu jauh lebih berbahaya. Karena ketika salah satunya, misalnya ketika pertanyaan itu semakin banyak dan numpuk-numpuk, bisa saja ia kemudian berakhir kepada keraguan akan imannya. Atau kemungkinan yang lainnya, dia tetap berada dalam imannya tetapi punya pemikiran atau asumsi yang salah berkenaan dengan imannya. Karena dia punya pertanyaan dan mungkin dia jawab jawaban yang salah atau asumsi yang salah. Nah, untuk itu saya akan share beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam kelas katekisasi saya dan jawabannya. Siapa tahu mungkin kita yang nonton juga punya pertanyaan serupa, atau mungkin pula pertanyaannya mungkin beda tetapi prinsip jawabannya bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan pertanyaan pertama, kita lihat. Lause, apakah setan itu utusan Tuhan? Apakah setan itu utusan Tuhan? Karena begini, kalau orang itu ketemu setan atau orang diganggu setan, orang itu takut. Dan kalau orang itu takut, maka dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi keberadaan setan atau gangguan setan itu membuat orang lebih dekat dengan Tuhan. Apakah setan itu agen rahasianya Tuhan untuk membuat manusia dekat dengan Tuhan? Masuk akal sih ya. Coba pikirkan sekali lagi premis ini. Orang itu kalau ketemu setan atau diganggu setan, takut, benar ya. Dan ketika orang takut diganggu setan, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berdoa. Dia akan dekat sama Tuhan, dia akan berdoa supaya dia nggak diganggu setan. Jadi pertanyaan teman ini adalah, apakah jangan-jangan setan itu diutus Tuhan untuk mengganggu manusia supaya manusia takut dan kemudian dia bisa berdoa semakin dekat dengan Tuhan? Apakah setan itu agen rahasianya Tuhan? Ini pertanyaan menarik dan masuk akal, tapi saya yakin jawabannya tidak. Tidak. Setan bukan utusan atau agen rahasianya Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita coba untuk gambarkan sekali lagi situasinya. Ada orang yang takut ketemu setan, ada orang yang ketemu setan, diganggu setan, kemudian dia takut, kemudian dia berdoa, dia dekat sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa dia dekat sama Tuhan? Ya supaya dia nggak diganggu setan, kan begitu. Supaya dia nggak diganggu setan, supaya dia tidak ketakutan lagi. Jadi alasan dia dekat sama Tuhan, alasan dia berdoa, alasan dia datang sama Tuhan adalah supaya dia tidak diganggu setan. Dia tidak diganggu roh jahat, dia tidak ditakut-takuti lagi. Supaya dia bisa aman, supaya dia bisa nyaman. Jadi fokusnya siapa? Dia. Bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena dia menghormati Tuhan, tetapi supaya dia tidak diganggu setan. Ini mirip dengan begini. Ada orang-orang yang pengen masuk surga. Kenapa pengen masuk surga? Supaya nggak dihukum Tuhan di neraka. Ya. Kenapa pengen masuk surga? Supaya tidak merasakan kengerian, siksaan di neraka. Jadi masuk surga, itu orang kepengen masuk surga bukan karena dia cinta Tuhan dan pengen deket sama Tuhan, bukan. Cuma pengen masuk surga supaya dia tidak masuk neraka, supaya dia tidak dihukum aja, ya. Atau situasi yang lainnya. Kenapa orang berdoa? Kenapa orang beribadah? Supaya tidak dihukum Tuhan, supaya nggak kena kutuk. Kenapa orang memberikan persembahan? Supaya dapat berkat. Kenapa orang berdoa? Supaya kemudian hidupnya dilancarkan dan segala macamnya. Perhatikan berbagai contoh situasi tadi. Kenapa orang melakukan kegiatan rohani? Supaya aku dapat ini, supaya aku nggak dihukum, supaya aku merasa aman, supaya aku nggak diganggu roh jahat, supaya aku tidak kena kutuk, supaya aku diberkati dan lain sebagainya. Fokusnya siapa? Aku. Jadi saya katakan seringkali demikian. Banyak orang yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya hanya memanipulasi. Banyak orang yang kelihatannya rohani, mau dekat sama Tuhan, tetapi ternyata hanya memanipulasi untuk kepentingan diri. Fokusnya kepada aku, bukan karena dia mencintai Tuhan, bukan karena dia menghormati Tuhan, tetapi supaya aku tidak kena kutuk, supaya aku hidupku lebih aman lagi.
Jadi, mari kita evaluasi ketika kita datang sama Tuhan. Kenapa kita datang sama Tuhan? Kenapa kita mau dekat sama Tuhan? Apakah kita benar-benar pengen sebuah relasi karena kita mengasihi yang ilahi? Ataukah sebenarnya kita hanya memanipulasi Tuhan untuk kepentingan diri kita?